Halo sobat kopi kita, gimana nih kabarnya? Pasti banyak banget yang bete, gabut, karena di rumah aja. Tapi demi mencegah pandemi corona biar nggak semakin menyebar luas, mending kita ikutin anjuran pemerintah. Di rumah aja, work from home, work from home. Jadi jangan kemana-mana, kalau nggak penting-penting banget, nggak butuh-butuh banget. Jangan keluar rumah, udah di rumah aja. Hari ini kopi kita akan menceritain sedikit tentang kopi masuk ke bumi Nusantara. Nah, kopi masuk ke bumi Nusantara itu pertama kali pada tahun 1696 dibawa oleh Belanda yang mengirim bibit kopi jenis Arabica dari Malabar, India ke Batavia, sekarang Jakarta. Setelah sampai di Batavia, biji kopi jenis Arabica dicoba dibudidaya untuk pertama kali oleh Belanda. Namun percobaan pertama ternyata gagal karena pada saat itu Batavia sedang dilanda bencana banjir. Nah, pada tahun 1699, Belanda melakukan percobaan kedua. Belanda mengirim kembali jenis bibit kopi yang sama ke Batavia. Pada 1706, hasil dari tanaman kopi dikirim ke Amsterdam untuk diteliti. Belanda ternyata mendapatkan hasil yang maksimal. Kopi yang dikirim memiliki kualitas yang sangat baik. Setelah mengetahui kopi yang ditanam itu baik, lantas budidaya disebar ke seluruh Pulau Jawa. Dan dalam waktu beberapa tahun saja, produksi kopi di Pulau Jawa meningkat dengan sangat signifikan dan mampu menembus pasar internasional, baik dari kuantitas maupun kualitas. Pada saat itu budidaya kopi terus disebar hingga seluruh pelosok Nusantara. Setelah beberapa lama, kopi akhirnya menjadi komoditi unggulan. Hingga pada tahun 1878 terjadi wabah penyakit karat daun pada tanaman, dan hampir seluruh tanaman kopi ikut terserang. Permasalahan hama penyakit ini berdampak besar bagi petani kopi di Nusantara, karena hampir seluruh tanaman kopi di Nusantara, terutama di dataran rendah, terkena dampaknya. Seluruh tanaman kopi yang rusak pun harus diganti, dan kopi jenis Arabica diganti dengan kopi berjenis Liberica oleh Belanda pada masa itu. Namun, ide mengganti kopi Arabica menjadi kopi Liberica ternyata tidak bertahan lama. Dalam kurun waktu beberapa tahun saja, kopi Liberica juga terserang wabah karat daun. Pada tahun 1907, pemerintah Belanda mendatangkan bibit baru, yaitu bibit kopi berjenis Robusta. Lewat kopi berjenis Robusta ini, akhirnya pemerintah Belanda berhasil mengatasi permasalahan wabah karat daun, dan hampir seluruh perkebunan kopi dataran rendah diganti menjadi kopi Robusta. Hingga pada 1945, Indonesia merdeka. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak aset yang akhirnya dinasionalisasi dan menjadi hak milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak terkecuali seluruh kebun kopi yang pada masa itu telah dibangun oleh bangsa penjajah. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus berbenah, termasuk bidang perkopian, sampai akhirnya Indonesia turut andil besar dalam perdagangan kopi global. Perkembangan dunia perkopian di Indonesia sendiri sangatlah baik, terbukti dengan dikembangkannya kopi jenis baru, dikenal dengan kopi luwak. Kopi luwak ini adalah kopi yang diseduh dari biji kopi yang terfermentasi secara alami oleh bakteri yang ada di dalam perut luwak atau musang kelapa Asia. Luwak yang memakan buah kopi tidak mencerna buah kopi secara keseluruhan, masih meninggalkan bijinya yang dikeluarkan kembali. Ini terjadi karena pencernaan luwak masih sangatlah sederhana. Nah, biji kopi yang dikeluarkan itu ikut terfermentasi oleh bakteri yang ada di dalam perut luwak. Nah, biji kopi itu diseduh, itulah yang dikenal dengan kopi luwak pada saat ini. Dan kopi luwak sudah menjadi produk unggulan di Indonesia, bahkan menjadi salah satu kopi terkenal yang diakui cita rasanya di dunia. Kopi Indonesia hari ini sudah menerima berbagai penghargaan bergengsi di dunia. Biji kopi di Indonesia sudah diakui kenikmatannya oleh dunia. Kopi memang bukan asli Indonesia, namun budaya ngopi sudah terbentuk sejak lama di Indonesia, menjadi menu dalam mempererat silaturahmi atau sekedar teman makan roti. Kopi sudah menjadi teman sehari-hari. Nah, segitu ceritanya sobat kopi kita. Tunggu lagi video-video kita selanjutnya. Terima kasih.